Salam diplomat, saya Fuad Afif Ibrahim, petani dari UPTD 4, Dusun Rejodani, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, dan saya siap bikin gebrakan. Saya lulus dari Fakultas Kimia Universitas Islam Indonesia tahun 2020 dengan spesialisasi kimia organik, dan dengan dua rekan saya, Dimas Kristi Kusuma Putra, dengan pengalaman manajer teknis pada perusahaan perencanaan konstruksi, dan Nararaja Pangkaja, mahasiswa Visipol UGM tahun 2018. Kami bersama-sama membuat perusahaan Rejofarm Indonesia, yaitu perusahaan Sociopreneur Integrated Farming yang berfokus pada dua hal. Yang pertama adalah pengolahan limbah tidak berbahaya menjadi satu produk pupuk, majemuk, organik, dan semi-organik. Yang kedua adalah integrated farming, yaitu bagaimana kita mengkonversi limbah-limbah tidak berbahaya menjadi satu produk komoditi dengan nilai yang tinggi. Kami melihat ada beberapa permasalahan di dunia pertanian, terutama di lingkup pembudidayaan. Penggunaan pupuk kimia berlebih mengakibatkan penurunan dan produktivitas hasil. Kami melihat bahwa keseharian kita berfokus pada bagaimana tanaman diberi pupuk sehingga menghasilkan kuantitas yang banyak. Tapi kita lupa bahwa Indonesia mempunyai aset yang sangat penting bagi petani, yaitu kualitas tanah. Hati saya tergerak ketika saya pergi ke dua tempat di daerah Jawa Tengah. Saya melihat ada beberapa ribu, bahkan ratusan ribu meter persegi tanah yang sudah tidak bisa ditanami kembali. Dan saya juga melihat ada beberapa kelompok keluarga yang harus keluar dari provinsinya hanya untuk mencari lahan pertanian. Di situ kita bisa melihat bahwa ada gap antara produktivitas dan kelestarian tanah. Dari semua problem tersebut, Semonik hadir sebagai solusinya, yaitu bagaimana bisa petani merasakan tanahnya terprogres dari waktu demi waktu tanpa merasakan penurunan produktivitas. Produk Semonik dibuat dengan bioteknologi sederhana dan diformulasikan dari bahan-bahan organik sejumlah 70% dan bahan anorganik sejumlah 30%, sehingga pupuk Semonik mempunyai kemampuan yaitu menurunkan konsumsi pupuk kimia petani sampai 50%. Dan pupuk Semonik kami desain juga sebagai pemberi hara tanah dengan bahan organiknya, dan pupuk Semonik juga kami desain sebagai pupuk yang sangat mudah diserap oleh tanaman sehingga dapat mengurangi residu kimia tanah. Rejofarm mempunyai dua bisnis model. Yang pertama adalah penjualan langsung pupuk Semonik B2C maupun B2B. Yang kedua adalah integrated farming yang berbasis sistem made by order dan direct selling. Target market dari pupuk Semonik adalah petani-petani yang menggunakan pupuk non-subsidi dan lahan-lahan atau petani-petani yang mempunyai lahan yang kritis. Kedua, target market dari integrated farming yaitu perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan dasar pertanian menjadi bahan baku produknya, lalu supplier-supplier lokal maupun interlokal. Kompetitor dari pupuk Semonik adalah pupuk non-subsidi seperti SNN, NASA, Merauke, dan lain-lain. Lalu untuk integrated farming, kompetitornya adalah produk-produk berbasis impor tentunya dari hasil pertanian. Kami membagi 3 tahapan pelaksanaan produksi di Rejofarm, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pada praproduksi, kami sudah melakukan formulasi, riset vendor, persiapan infrastruktur, dan peralatan-peralatan infrastruktur dengan skala yang terbatas. Lalu pada tahapan produksi, kami sudah membuat 5.000 pupuk organik cair, 4.500 pupuk Semonik vegetatif, 4.500 liter pupuk Semonik generatif, dan 15 ton pupuk organik padat per bulan. Lalu pada praproduksi, kami sudah melakukan demplot di perusahaan-perusahaan dan perorangan. Untuk integrated farming itu sendiri, kami sudah melakukan pada tahapan praproduksi, identifikasi ketersediaan lahan dan orientasi pasar, terkhusus bagaimana kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya. Lalu pada integrated farming pada tahapan produksi, kami sudah melakukan penanaman di lahan seluas 3.000 meter dengan 2 komoditi. Yang pertama adalah tomat, kedua cabai. Lalu pada pasca produksinya, kami sudah melakukan penjajakan kepada perusahaan-perusahaan dan supplier lokal maupun interlokal agar kita mendapat kapasitas pasar dan standar kualitas yang mereka mau. Berkaitan dengan syarat-syarat perusahaan, good governance, atau aturan hukum seperti legalitas, izin edar, izin produksi, dan lain-lain, menurut kami pasti akan butuh burning money yang sangat banyak. Oleh karena itu, kami mempunyai strategi yaitu membangun basic business integrated farming terlebih dahulu sebagai sumber pendapatan dari sisi operasional dan pengembangan produk, lalu kemitraan. Dengan ini, kami membutuhkan support dana sebesar 720 juta rupiah untuk keperluan perluasan skala pasar dan skala produksi. Kami, Rejofarm Indonesia, semua tahu mana yang terbaik.